سوريا من الحرب، فهي مو جاهزة أبدا لتدخل في الحروب ولا ناوية تدخل في حروب إطلاقا، على العكس. أننا لن نتسامح مع فلول النظام الساقط الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة. فليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد، وهو تسليم أنفسهم للقانون فورا. Pemimpin Suriah Ahmed al-Shar'a dahulu pernah melontarkan sebuah janji kepada rakyatnya. Janji untuk membuat negara itu tidak terlibat dalam perang kembali. Sebab rakyat Suriah sudah menderita akibat perang saudara yang terjadi sejak 2011. Tetapi setelah 3 bulan menjabat, al-Shar'a diguncang konflik hebat yang memakan lebih dari 1.000 korban jiwa. Pemicunya para simpatisan Assad tersisa yang ingin segera ditumpasnya. Simak selengkapnya dalam video berikut. Beberapa hari usai menumbangkan rezim Bashar al-Assad, pemimpin HTS Ahmed al-Shar'a berjanji tidak akan membawa negara itu kembali ke medan peperangan. Dalam sebuah wawancara pada Rabu 11 Desember 2024, al-Shar'a menyebut rakyat Suriah sudah sangat menderita akibat perang saudara berkepanjangan. Ia menekankan rakyat Suriah tidak akan terperosok ke perang yang baru. Menurutnya, fokus Suriah sekarang adalah melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. تخوفات عندهم إن شاء الله، البلد راح تنبنى. تخوف كان من وجود النظام اليوم زال الحمد لله، بالعكس البلد رايحة للإعمار إن شاء الله، ورايحة للاستقرار الطويل. تعبت سوريا من الحرب، فهي مو جاهزة أبدا لتدخل في الحروب ولا ناوية تدخل في الحروب إطلاقا، على العكس. Sayangnya hingga 3 bulan sejak ia mengatakan hal tersebut, al-Shar'a belum bisa menepati janji sepenuhnya. Bentrokan antara pasukan keamanan Suriah dengan loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad kembali pecah. Bentrokan itu menjadi salah satu yang paling mematikan sejak konflik Suriah pecah 14 tahun lalu. Hingga Sabtu 2 Maret 2025, lebih dari 1.000 orang tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi di berbagai wilayah. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SOHR, 745 korban tewas adalah warga sipil. Sebagian besar dari mereka tewas akibat tembakan jarak dekat. Selain itu, 125 anggota pasukan keamanan pemerintah dan 148 anggota kelompok bersenjata pro-Assad juga dilaporkan terbunuh. Bentrokan ini pertama kali pecah pada Kamis 6 Maret 2025, usai loyalis Assad meluncurkan serangan terhadap pasukan Suriah. Sebagai respon, kelompok pro-pemerintah membalas dengan menyerang komunitas Alawite, basis utama pendukung Assad. Rumah-rumah mereka turut dijarah sebelum akhirnya dibakar. Kota Banias menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah dalam serangan itu. Menurut SOHR, aksi pembunuhan massal ini mulai mereda pada Sabtu dini hari. Pasukan keamanan Suriah kemudian memperketat keamanan di kota-kota yang terjadi bentrokan. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut pemerintah berhasil merebut sebagian besar wilayah yang dikuasai loyalis Assad. Pemerintah juga menutup seluruh akses menuju wilayah pesisir guna mencegah bentrokan susulan dan mengembalikan stabilitas. SOHR melaporkan bentrokan dipicu oleh operasi pasukan pemerintah untuk menangkap buronan di dekat Jableh. Namun operasi itu berujung pada penyergapan oleh loyalis Assad yang akhirnya memicu kekerasan berskala besar. Lantas bagaimana al-Shar'a merespon kekerasan baru ini? Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shar'a menyampaikan pesan tegas kepada kelompok sisa-sisa rezim Bashar al-Assad yang melakukan kejahatan. Al-Shar'a menegaskan ia tak akan menoleransi tindakan para pendukung Assad
yang telah melakukan kejahatan terhadap pasukan militer Suriah, membunuh warga sipil, dan menebarkan kekacauan di wilayah Suriah. Ia menekankan bahwa orang-orang tersebut hanya punya satu pilihan, yakni dengan hukuman yang setimpal. أننا لن نتسامح مع فلول النظام الساقط الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة، فليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد وهو تسليم أنفسهم للقانون فورا. Saat ini Al-Sar'a tengah membentuk komite untuk menyelidiki kekerasan dan menjaga perdamaian sipil di Suriah. Pembentukan komite dilakukan untuk menyelidiki kekerasan di komunitas pesisir, termasuk pelanggaran terhadap warga sipil. Ia menyatakan tak akan membiarkan pihak manapun mencampuri urusan negaranya, ataupun yang bertujuan menyebarkan perselisihan dan memecah belah Suriah. Al-Sar'a menegaskan pemerintah Suriah akan tetap teguh dan tak akan membiarkan kekuatan eksternal atau faksi lokal menimbulkan terjadinya perang saudara kembali. Al-Sar'a bersumpah akan menindak mereka yang mencoba merusak persatuan nasional atau mengganggu perdamaian Suriah. إن سوريا ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، ونحن على العهد ماضون مصممون على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا العظيم، والحمد لله رب العالمين. Presiden sementara Suriah itu mengatakan pecahnya kekerasan di Suriah merupakan bagian dari upaya sisa-sisa rezim lama dengan pihak asing di belakang mereka. Menurutnya, mereka sengaja menciptakan pertikaian baru dan menyeret Suriah ke dalam perang saudara dengan tujuan memecah belah dan menghancurkan persatuan dan stabilitas negara. Saat ini hanya sedikit yang diketahui tentang pemberontakan Alawite yang terdiri dari sisa-sisa jaringan militer dan intelijen Assad dan siapa saja pendukung asing di belakang mereka. Suriah masih belum benar-benar damai. 3 bulan usai negara itu dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham, kekerasan skala besar kembali terjadi, kali ini antara pasukan pemerintah dengan kelompok Alawite yang pro-Assad. 1.000 lebih orang sudah menjadi korban. Apa kabar dengan janji Presiden sementara Suriah soal tidak ada perang lagi? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.